Presenter Irfan Hakim emang the real pecinta hewan sejati yang out of the box. Gimana enggak coba? Biasanya kan orang ngajak jalan-jalan keliling kompleks, kucing, atau anjing. Nah, Irfan ngajak salah satu sapi jumbo peliharaannya yang bernama si Kelentang-Kelentung keliling kampung di dekat rumah tinggalnya di Bekasi, Jawa Barat. Out of the box-nya lagi tuh, Irfan ngajak jalan-jalan si Kelentang-Kelentung bukan ditarik pakai tali, tapi ditunggangin kayak kuda. Bayangkan tuh, gimana hebohnya warga sekampung saat melihat Irfan jalan-jalan keliling kampung naik sapi. Kita hari ini mau jalan-jalan bareng Kelentang-Kelentung. Kemana? Kita lihat nanti. Yuk kita keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Naik mobil yang ini. Nah, ya. Hebat lagi. Halo, sibuk. Hebat. Isi ya, Bu. Gue kemarin nyobain naik sapi keliling komplek. Biasa kan di depan rumah gue doang, kanan kiri. Udah gitu, yaudah coba deh keluar keliling komplek. Nah pas itu pas jam makan siang, pas adzan zuhur juga, udah mau sholat, tiba-tiba ada warteg. Udah gue turun dari sapi, gue makan dulu makan di warteg, ada ama beberapa tukang bangunan saat itu. Ya udah kita makan bareng. Udah gue pulang naik sapi lagi, heboh banget tapi seru banget, dan gue jadi pengen ada pengalaman lainnya bersama dengan sapi gue. Lagi asik jalan-jalan keliling kampung nunggak sapi, perut Irfan Hakim keroncongan. Kebetulan ada warteg, mampirlah Irfan ke warteg untuk mengisi perut. Selesai makan di warteg, Irfan Hakim mentraktir abang kuli bangunan yang sama-sama lagi makan di warteg. Duduh, ketiban rezeki nomplok gak tuh si abang? Ditraktir artis papan atas. Beli warteg dulu deh. Bungkus warteg dulu bentar. Tunggu ya. Guys, beli warteg dulu guys. Makan. Ini touchscreen loh guys. Ini pakai mie. Nih, udah sama telur 1. Nah, makan dulu guys, udah. Ini bayarin saya aja. 200 cukup nggak? Cukup ya? Nih, bayarin sama gue ya. Nah. Malu, nggak ada gue mah kata gengsi. Ya udah, santai aja. Yang penting sehat, bersih juga gue mah nomor 2 sebetulnya. Yang penting enak. Iya, kecintaan Irfan Hakim sama aneka jenis satwa emang gak perlu diragukan lagi. Sebelum sama sapi, Irfan Hakim juga pernah bikin heboh gara-gara ngajak jalan-jalan hewan alpakanya dan belanja di minimarket. Banyaknya koleksi hewan peliharaan Irfan Hakim ternyata membuat banyak orang, khususnya anak-anak, ingin berkunjung ke rumahnya. Apalagi Irfan juga punya aviari pribadi. Selain Cipung dan Zehan, aviari Irfan juga dikunjungi anak-anak TK. Banyak orang itu kadang-kadang datang ke rumah gue gini, aviarinya udah buka belum? Ini bukan tempat umum, dan semua orang juga, ini benar buat pribadi. Iya buat pribadi, dan emang itu tuh gue buat dinikmati aja sendiri. Nah tapi makin kesini tuh orang-orang tuh pada pengen datang, dan kita buka aja sekalian. Ngomongin tim kita juga, nggak semuanya diterima juga, ada ya harus sama visi misi dari sekolahnya juga. Jadi tidak hanya sekedar liburan, ini adalah pusat edukasi juga. Jadi Jadi the best father in the world, kocak, pinter masak. Ya, itulah Ayah Ojak. Ayah dari penyanyi dangdut Ayu Ting Ting ini selain terkenal karena kekocakannya gegara kerap kali nyablak, Ayah Ojak juga ternyata jago banget kalau soal masak. Buktinya, meski mempunyai anak seorang pedangdut papan atas, Ayah Ojak nggak malu sama sekali buat jualan makanan rumahan yang langsung dimasak oleh tangannya sendiri. Ini ayah persiapan buat menu pecak,
Ini pecak ikan mas, pecak gurame, pecak nila, pecak ayam, lele juga ini. Jadi kita udah siapin bumbunya. Soalnya kalau itu kan customer suka datang lebih awal cepet. Jadi kita udah persiapan. Bikin sambalnya juga udah siap. Yang banyak diminati tuh yang sedang yang mana kalau customer-nya? Sambalnya ini, Sambalnya makanya ayah bikin cuma satu sambal, tapi yang betul-betul customer tuh suka banget dan enak rasa. Lantas, menu apa saja sih yang paling best seller di warung Ayah Ojak? Benarkah olahan jengkol berontak ala Ayah Ojak bisa bikin nagih? Karena cuma Ayah Ojak sendiri yang tahu resep rahasianya. Jengkol berontak juga sih. Ini kan kita buat jengkol berontak nih. Tadi ini juga banyak banget yang suka jengkol. Kalau ini jengkolnya pakai cumi, cabai hijau sama tomat. Oke. Tak hanya memasak sendiri, Ayah Ojak juga turun tangan dalam melayani pembeli. Gak percaya? Nih, lihat aja. Ayah Ojak menyiapkan dan langsung mengantarkan pesanan ke meja pembeli. Dikenal ramah, Ayah Ojak juga welcome banget Desi Obsesi. Buktinya Ayah Ojak sabar banget ngadepin mak-mak yang ngantri minta foto. Bukan main. Kalau kita udah di dapur daripada teriak, ayah keluar dong foto-foto, ya kan enggak, nah kita pasti kita foto. Karena kan baru pernah ketemu juga langsung, dia ngeliatnya katanya di TV mulu katanya. Wajar, semua orang suka dengan masakan Ayah Ojak, mulai dari para warga hingga sederet selebriti juga pernah mengakui kelezatan masakan Ayah Ojak. Apalagi Ayah nggak cuma bisa masak ala Betawi aja, tapi Ayah juga jago loh memasak makanan khas Palembang, yakni empek-empek. Jadi penasaran, gimana sih rasanya empek-empek Palembang ala Ayah Ojak? Guys, ini empek-empek buatan Bapak Haji Abdul Rozak. Ya cukup. Enak deh. Bisa nggak? Empek-empek. Nggak di SD. Oke, mantap ya. Oke. Untuk PSD. Enak makannya panas-panas. Kalau mau panas makan dari sini. Bisa udah dibikinnya, udah alhamdulillah. Semakin kesini, semakin kesana. Begitulah gambaran dari konflik antara Farhad Abbas lawan Denny Sumargo. Konfliknya kian membesar gara-gara bawa-bawa suku. Kalau sudah bawa-bawa suku, jadinya konflik malah melebar kemana-mana. Sampai-sampai Densu dilaporkan komunitas masyarakat Bugis Makassar ke polisi atas dugaan ujaran kebencian. Sadar kasusnya bisa membesar, Densu langsung meredamnya dengan mendatangi komunitas Bugis Makassar yang mempolisikannya. Kali ini sang pebasket sombong datang dengan sedikit meredam kesombongannya. Nggak sesombong biasanya gitu. Buat kanda-kanda semuanya, buat semua yang nonton, saya pribadi, saya sudah meminta maaf. Sekarang kembali lagi saya menyampaikan permintaan maaf untuk semua keluarga Sulawesi Selatan, terutama Bugis Makassar. Jangan kita terpecah belah. Ini itu sudah. Jadi kalau istilahnya kita sepakat tahu. Ya, betul. Jadi apa yang terjadi itu kan sudah bisa diredam dengan baik, dan menurut saya ini yang kita cari kan, kedamaian di negara NKRI ini. Kita tidak mau bikin negara ini pecah belah. Itu yang paling penting. Tidak ada etiket baiknya, masih sombong, masih angkuh. Ya, maafnya pun masih begini. Waduh, sepertinya Farhad nggak terkesan dengan langkah Densu. Itu jadi pertanda kalau Farhad nggak bakal mencabut laporannya terhadap Densu di Polres Metro Jakarta Selatan. Sepertinya Farhad merasa di atas angin nih. Ya inilah negara kita yang kadang-kadang kita sebagai orang-orang yang dewasa harus bersikap dengan dewasa. Makanya tadi
Sebenarnya para tetua-tetua memberikan contoh yang bagus. Kalau ada masalah itu selesaikan dengan mediasi yang baik. Saya rasa kalau Denny merasa benar, ngapain dia minta maaf? Dia jalani aja, kan dia benar. Farhat lagi jual mahal nih sepertinya. Apa Farhat kepingin didatangin Densu juga sambil nunduk-nunduk minta maaf? Gitu maksudnya. Tetapi apa iya si pebasket sombong mau merendahkan dirinya di depan Farhat? Kalau ego sudah sama-sama besar, ya sudah, pasti konfliknya semakin membesar. Denny itu nggak perlu minta maaf sama saya, ya. Itu urusan hakim nanti. Kan itu kalau di hukuman itu kan ada yang meringankan, ada yang memberatkan. Ya kalau dia ngomong begitu meringankan, ya ngomong aja terus begitu. Tiap hari ngomong begitu bilang sama Denny. Saya pasti balas. Percaya deh, nggak pernah saya membiarkan lawan saya membawa bola saya lari kemudian saya ketinggalan bolanya. Saya harus lebih dengan cara-cara otak, bukan cara-cara otot. Konflik Farhat dengan Densu belum juga kelar. Farhat dibuat pusing dengan sekelompok ibu-ibu UMKM yang menggeruduk rumahnya. Lagi-lagi, mereka mendatangi rumah Farhat terkait kasus titip dana investasi bodong. Ibu-ibu ini bahkan berani menantang Farhat sumpah pocong, padahal Farhat mengaku gak ada kaitan sama sekali dengan kasus tersebut. Katanya mengatakan tidak ada uang titipan, kan? Dia klarifikasinya berbeda-beda Pak, makanya saya kesini. Kalau nggak ada, temuinlah kita baik-baik, ya kan? Kalau mau kita sumpah pocong Pak. Ya tidak ada hubungan hukum antara saya dengan ibu-ibu itu. Kalian hanya mempermalukan orang, ingin masuk TV supaya saya lagi viral kan? Terus uang UMKM mana? Emang kita sejalin itu ngambilin uang orang UMKM? Belum genap sepekan menjadi seorang istri perwira polisi alias pengantin baru, Feby Rastanti bikin kaget banyak orang lantaran langsung bekerja. Yap, tanpa ditemani sang suami Derajat Jumantara, Feby menghadiri gala premier film terbarunya di berbagai tempat. Namun meski harus bekerja daripada honeymoon, kayaknya Feby enjoy-enjoy aja ya besok obsesi. Tapi kalau dilihat-lihat nih, setelah berstatus sebagai ibu Bayangkari, penampilan Feby agak berubah menjadi lebih dewasa ya. So, seperti apa sih sebenarnya kehidupan Feby pasca menikah? Benarkah selama beberapa hari ini wanita berusia 28 tahun itu sudah mulai berkegiatan sebagai seorang ibu rumah tangga? Belum sih, belum sempat. Dengan adanya role yang baru, sudah pasti bakalan ada penyesuaian. Tapi yang jelas kita saling support satu sama lain. Well, meski honeymoon masih di awang-awang, tapi Feby mengaku nggak akan menunda punya momongan. Feby bahkan ngaku pengen buru-buru dikasih momongan oleh Yang Maha Kuasa. Saya dikasihnya aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lama tak pernah terdengar gandeng pacar, Giselle Anastasia mendadak bikin geger netizen lewat unggahan terbaru di akun sosial media miliknya. Yap, gak ada angin, gak ada hujan. Giselle tiba-tiba pamer video mesra dengan aktor ganteng Yosi Sudarso. Meski hingga kini belum diketahui kejelasan hubungan mereka, tapi video mesra tersebut benar-benar terlihat seperti video prewedding. Yang temen acting kamu. Tapi banyak loh Kak, pemberitaannya. Yang mana? Sampai diwanti-wanti sama netizen. Kali udah punya anak. Mana sih Kak? Hey, I have value. Enggak. Itu kan teman kerja. Itu gimmick kerja. Sementara Giselle lagi mesra-mesraan sama cowok lain, Gading Martin justru diketahui lagi healing ke Danau Toba bersama geng motornya The Dudas Minus One. Gading, Raffi Ahmad, Desta dan Ariel Noah auto jadi keren banget gegara motoran sambil ngelilingin destinasi pariwisata di kawasan Danau Toba. Eits, tunggu dulu.
Kalau The Dudas -1 keren di kamera orang, di kamera bapak satu ini, The Dudas -1 malah kelihatan bisa digapai. Kok bisa ya? Dikenal tampan bak aktor-aktor Korea Selatan, siapa sangka Rain Bayang dan Boy William sudah lama melakukan operasi plastik di bagian hidung mereka. Meski awalnya nggak mengakui sudah oplas, Ray dan Boy akhirnya terang-terangan mengaku menjalani tindakan operasi lantaran ada masalah pada rongga hidung mereka sebelumnya. Iya, aku ngelakuin septorinoplasti, jadi kondisi kongka hidungku tuh besar sebelah. Nah, aku kan aku suka diving, itu suka olahraga ekstrim, itu ngefek banget di kebetulan aku ada sinus juga. Coba konsultasi, dikenalin sama dokter, dilakukan pembedahan. Aku kan juga plastic surgery ya hidungnya. Hidungku kan udah dibikin juga. Aku kasih wejangan aja ke mereka. Yang biasanya mereka takutin tuh nanti hasilnya seperti apa. Sakitnya lama nggak, bengkaknya berapa lama. Mereka concernnya lebih ke arah-arah sana. Cuman aku kasih lihat bahwa sakit sih enggak. Justru nggak ada rasa sama sekali karena kan kita tidur pas pengerjaannya. Paling penyembuhannya itu bengkaknya kita harus lebih sabar aja. Maksudnya kita harus sabar untuk dapat hasil yang maksimal. Meski sudah damai dan saling berbaikan, proses perceraian Tengku Dewi dan Andrew Andika ternyata tetap berjalan. Dewi bahkan masih kekeh untuk berpisah dari Andrew. Padahal saat hadir di pengadilan, keduanya sempat menarik perhatian lantaran pakai baju couple. Namun benarkah meski kekeh bercerai, Dewi sempat menangis di pengadilan? Udah, jangan ngomongin nangis-nangis udah ya. Udah. Jangan diajak ngobrol yang melo-melo dong. Untuk bulanan sendiri. Iya, aku juga kaget juga. Aku kaget Dewi sempat nangis juga. Terus aku tanya kenapa. Terus dia bilang enggak apa-apa kok. Dia bilang kayak gitu. Iya, pasti kita bakalan tetap apapun yang terjadi sama kita, kita pasti bakalan tetap berusaha bareng sih.